Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 41, apa yang kamu tertawakan? Begitu suara itu jatuh, pria tampan itu segera merasa seolah-olah dia telah dipukul palu di dadanya. Dia terkejut dan marah. Begitu matanya tertuju pada tangan Suekin yang menggenggam tangan Lin Yu, dia tiba-tiba merasakan jantungnya hancur. Namanya Zheng Tianyi, dan dia telah mengenal Suekin sejak lama, dan selalu menyukai Suekin. Tentu saja, saya tahu bahwa Suekin tidak suka menyentuh karakter pria, tetapi sekarang, dia telah meraih lengan Lin Yu. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Suekin menggunakan dirinya sebagai perisai. Dia tidak membantunya jika dia ingin menjadi cantik. Lin Yu menarik tangannya ke belakang dan tersenyum pada Zheng Tianyi. Jangan salah paham, aku sudah menikah, dia sengaja berbohong padamu. Hei Jiarong, kamu bajingan teliti, kamu tidak mengatakan itu ketika kamu di tempat tidur tadi malam. Bukankah kamu berjanji padaku untuk menceraikan wanita itu? Suekin segera mengikuti kalimat itu dengan marah, dengan tulus, benar-benar hidup. Lin Yu membuka mulutnya lebar-lebar karena kaget. Wanita ini benar-benar menyerah, bukankah dia bahkan menginginkan ketenarannya sendiri? Tapi dia juga memikirkannya lagi, dia tidak suka pria, jadi dia ingin pria menjauh darinya. Tetapi tidak masalah jika dia tidak ingin terkenal, dia punya keluarga. Di tempat tidur, Zheng Tianyi merasa pusing dan hampir pingsan. Apakah kecepatannya begitu cepat? Saya bertanya kepada Song Lao beberapa hari yang lalu, dan Song Lao juga mengatakan bahwa dia tidak punya pacar. Selain itu, dia masih pria yang sudah menikah, dan dia tidak lebih baik dari pria yang sudah menikah. Saudaraku, biar ku jelaskan. Lin Yu agak tidak berdaya. Diam. Kamu masih memiliki wajah untuk menjelaskan, dasar binatang. Wajah Zheng Tianyi menjadi berwarna hati babi, dan dia memelototi Lin Yu. Kiner, tidak bisakah kamu melihat pria yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Jelaslah bahwa kekacauan dimulai dan akhirnya ditinggalkan. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orang seperti itu. Suekin terlihat sedih, dan terlihat sangat sedih. Zheng Tianyi sangat gembira, dia tampaknya memiliki harapan, dan dia buru-buru berkata, Kiner, selama kamu berjanji untuk putus dengannya, aku tidak akan menyalahkanmu atas masa lalumu dan berjanji untuk mencintaimu selamanya. Saya tidak tahu bagaimana memilih cara ini. Kalian berdua akan bermain adil. Suekin menghela nafas. Oke, aku pasti akan mengalahkanmu. Zheng Tianyi menatap Lin Yu dengan marah. Lin Yu hendak memuntahkan darah karena marah, dan wanita kejam ini telah menjadikan dirinya musuh yang kuat dalam waktu yang singkat. Saudaraku, dengarkan aku. Lin Yu masih ingin menjelaskan. Singkirkan perangkatmu, kita bicara dengan kekuatan. Zheng Tianyi mengabaikannya lagi, dan berkata kepada Suekin untuk menemuimu di malam hari, lalu berbalik dan pergi. Suekin cukup puas diri, dia membenci kedua orang ini, membiarkan mereka saling membunuh. Kamu sangat kejam dengan trik ini. Lin Yu merasa terluka parah dan memasukkan sabuk pengaman dengan keras. Aku memberimu setelan yang bagus. Kamu harus membantuku. Suekin berkata sambil meringis, lagi pula, aku tidak tahu berapa banyak pria yang ingin menjadi pacarku, betapa beruntungnya kamu. Apa? Tidak peduli. Lin Yu tiba-tiba menyesal telah menyetujui pembantu tua Song Suekin untuk mengobati penyakitnya. Jika ini terus berlanjut, dia belum sembuh dari penyakitnya, dan dia akan sakit karena amarah. Tempat makan malam dipilih di Hotel Shangri-La di distrik baru kota Qinghai, dekat dengan laut dan memiliki lingkungan yang sangat elegan dengan lalu lintas yang tak ada habisnya. Meskipun porsi Suekin mahal,
Tidak terlalu menarik di sini, tepat di samping pintu masuk utama, dua Rolls-Royce Phantom baru diparkir. Lin Yu berada di sini untuk pertama kalinya pada kesempatan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit sesak. Makan malam paling canggih yang pernah dia ikuti adalah lelang yang diadakan oleh Zhou Chen dan keluarganya terakhir kali. Makan malam hari ini jelas nilainya jauh lebih tinggi dari hari itu, diperkirakan nilainya tidak ratusan juta, jadi saya malu untuk hadir. Lin Yu merasa dia membengkak, dan bahkan berani datang ke makan malam seperti ini. Begitu dia dan Suekin memasuki aula, para tamu penyambutan datang, Suekin menunjukkan kartu undangan, dan para tamu penyambutan segera dan dengan hormat membawa mereka ke ruang konferensi di lantai 8. Lin Yu kaget saat melihatnya, tata letak aula jelas diatur dengan cermat, mewah dan megah. Di kedua sisi aula ada dua deretan panjang makanan dingin, dengan dua baris meja bundar di tengah. Taplak meja baru dan halus, peralatan makan ramping dan jernih, dan ada beberapa keranjang buah dan minuman di tengah meja bundar. Banyak orang telah tiba saat ini, banyak orang berdiri di meja minum yang dingin dan mengenang masa lalu. Penyambut tamu menanyakan beberapa kata kepada Suekin, lalu membawa mereka ke beberapa meja di luar dan meminta mereka untuk memilih salah satu untuk duduk. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejutnya, ternyata di mana mereka duduk, mereka sangat khusus. Dilihat dari tempat mereka duduk, diperkirakan mereka adalah level terendah di antara orang-orang yang menghadiri perjamuan malam ini. Setelah setengah jam, hampir semua tamu pesta makan malam datang, dan kebanyakan dari mereka tidak mengenal Lin Yu. Namun, beberapa wajah yang tidak asing muncul, seperti Deng Jianbin, Wei Gongsun, Zheng Xifan, Song Lao, dan Zheng Jiacheng. Ayah Shen Yuxuan, Shen Hanshan, juga ada di sana, tapi sayang Shen Yuxuan tidak ada di sana, kalau tidak Lin Yu pasti akan buru-buru bergabung dengannya. Meja yang dia duduki membuatnya sangat tidak nyaman. Meja ini adalah semua orang yang Suekin kenal. Ada pria dan wanita. Sekilas, mereka semua adalah anak-anak kaya. Mereka harus datang bersama orang yang lebih tua, Lin Yu. Tidak ada yang mengenalnya, dan tidak ada yang menyapanya, yang benar-benar memalukan. Ah, Tianyi ada di sini, duduklah di sini. Pada saat ini, Zheng Tianyi juga datang. Setelah melihat Suekin, dia segera datang ke meja ini dan duduk di sebelah gadis di sebelah Suekin. Kiner, kemari lebih awal. Zheng Tianyi senang dan menyapa Suekin, tetapi Suekin mengabaikannya sama sekali. Melihat Lin Yu duduk di sebelah Suekin, mata marah Zheng Tianyi terbakar. Setelah sekelompok orang bertukar salam, mereka mulai mengobrol. Hei, tahukah kamu kenapa exchange meeting ini diadakan hari ini? Seorang gadis bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu ini. Satu karena tindakan keras baru-baru ini di bidang medis Qinghai, dan yang lainnya karena kebakaran terakhir di Gedung Kirin. Hari ini, semua orang dari semua lapisan masyarakat telah tiba. Sekretaris Komite Partai Kota akan berbicara dalam sebuah pertemuan dan fokus pada dua hal ini. Laporan itu untuk mengingatkan semua orang agar waspada terhadap kecelakaan. Salah satu pria dengan gaun tuxedo berkata dengan sombong. Ayahnya adalah anggota penting dari pemerintah kota, jadi dia tahu betul isi dari pertemuan pertukaran hari ini. Saya tidak tahu siapa yang disinggung Yu Sixin. Dia kewalahan dengan usahanya dalam satu malam, dan dia juga mempengaruhi seluruh komunitas medis di Qinghai. Itu pasti keluarga yang kuat. Saya mendengar bahwa Biro Deng dari Biro Kesehatan dan Biro Keamanan Umum dari Biro Keamanan Umum secara pribadi telah mengirimkannya. Tuxedo itu menjilat biji melon dan berkata dengan pasti, posisi resmi ayahnya seharusnya jauh lebih tinggi daripada ayahku. Tidak, saya sangat akrab dengan generasi kedua yang kaya dan keluarga aristokrat di kota Qinghai. Saya telah menanyakannya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Zheng Tianyi berhenti dan berkata dengan bangga, menunjukkan hubungannya tanpa terlihat. Siapa itu?
Seorang gadis juga bertanya dengan rasa ingin tahu, ada generasi muda di kota Qinghai, dan saya juga mengenal mereka. Selain mereka, saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun dengan daya tarik sebesar itu. Atau mungkin, sama sekali bukan anak muda itu, sela Tuxedo itu. Tidak, aku pernah mendengarnya. Dia memang seorang pria muda. Zheng Tianyi mengangkat kepalanya sangat tinggi, cukup glamor. Ketika dia mengatakan itu, Lin Yu, yang telah lama terdiam, tidak bisa tidak mengangkat alisnya, dan hatinya tiba-tiba terangkat. Mungkinkah Zheng Tianyi tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia? Siapa ini? Semua orang di meja memandang Zheng Tianyi dengan penuh harap. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi ayah saya berkata bahwa kemungkinan besar anak merah dari ibu kota yang datang untuk bermain. Zheng Tianyi tampak bangga, seolah-olah sedang membicarakan dirinya sendiri. Sepertinya aku menikmati perasaan bahwa semua orang tidak mengenalku. Engah. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menyemprotkan seteguk air, dan tertawa haha. Dia tidak berharap bahwa dia akan diledakkan ke bocah merah ibu kota. Mengapa kamu tertawa? Zheng Tianyi mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Apakah kamu sopan? Bodoh, apa yang kamu tertawakan? Luar biasa. Yang lain di meja tidak bisa membantu tetapi memarahi Lin Yu satu demi satu. Sue Qin juga melirik Lin Yu dengan jijik. Maafkan aku, aku tiba-tiba teringat lelucon yang lucu, itu kasar, itu tidak sopan, kamu lanjutkan. Lin Yu menahan tawa sambil meminta maaf kepada semua orang. Karena itu bukan putra Qinghai, kemungkinan besar dia berasal dari ibu kota. Tuxedo itu mengangguk dan berkata setuju. Ayah saya bertanya pada Direktur Wei pada saat itu, dan Direktur Wei tidak mengungkapkan apapun. Anda pikir, siapa yang bisa membuat Direktur Administrasi Umum tidak berani mengungkapkan identitasnya? Jadi itu sebutannya. Sepertinya kamu akan lebih berhati-hati saat bermain di luar. Memang ada beberapa orang luar. Sayangnya saya tidak tahu siapa orang ini, kalau tidak saya bisa berteman. Semua orang mengangguk setuju. Lin Yu mengatupkan mulutnya dan tersenyum sekeras yang dia bisa, bahkan dia takut menyebabkan masalah dan meminta Wei Gongsun dan Deng Jianbin untuk merahasiakannya. Apa yang kamu tertawakan? Kamu tersedak. Sue Qin memutar matanya ke arah Lin Yu dengan marah dan menepuk tangannya dengan sumpit. Tindakan ini sebenarnya adalah pelampiasan ketidakpuasan Sue Qin, tetapi menurut pendapat Zheng Tianyi, itu adalah godaan dan kutukan. Dia segera terbakar karena cemburu, tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Apa yang kami katakan sangat lucu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.